Ya Allah, kami mohon agar setiap umat-Mu di Kolose menjadi orang yang bijaksana, agar melalui Roh-Mu mereka mengerti cara hidup yang sesuai dengan kemauan-Mu. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ketiga di dalam serial pembahasan Kitab Kolose dengan tema Doa Paulus untuk Jemaat Kolose. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena itu, sejak mendengar tentang kalian, kami tidak berhenti mendoakan kalian. Ya Allah, kami mohon agar setiap umat-Mu di Kolose menjadi orang yang bijaksana, agar melalui Roh-Mu mereka mengerti cara hidup yang sesuai dengan kemauan-Mu, supaya mereka selalu hidup sebagai milik Tuhan Yesus dan melakukan perbuatan yang berkenan kepadanya. Jadikanlah mereka seperti tanaman subur yang bertumbuh semakin mengenal Engkau dari senantiasa menghasilkan segala hal yang baik. Kami juga berdoa agar Engkau menguatkan mereka dengan kuasa-Mu yang sangat luar biasa, sehingga mereka pantang menyerah dan tidak putus asa waktu mengalami kesusahan. Kami berdoa supaya dalam keadaan apapun mereka terus bersukacita dan bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, sebab Engkau sudah mengangkat kami sebagai milik-Mu sendiri, sehingga kami berhak tinggal selama-lamanya dalam terang-Mu yang mulia dan menerima semua yang Engkau janjikan kepada kami yang sudah Engkau sucikan. Ya Allah, Engkau sudah melepaskan kami dari kuasa gelap dan menjadikan kami warga kerajaan anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Semua itu terjadi karena Yesus anak-Mu itu sudah membayar semua hutang dosa kami, sehingga kami menerima pengampunan-Mu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat-surat Paulus, kita biasanya menemukan dia memberitahu pembacanya apa yang dia doakan atas nama mereka. Demikian juga dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, meskipun dia belum pernah bertemu banyak dari mereka secara pribadi, dia telah mendengar tentang iman dan kasih mereka yang mendorongnya untuk berdoa tanpa henti untuk mereka. Untuk apa Paulus berdoa? Jawabannya ditemukan di dalam teks yang kita baca tadi, Kolose 1 ayat 9-14. Dan dengan mempelajari bagian ini dengan seksama, kita tidak hanya dapat mempelajari apa yang diinginkan Paulus bagi jemaat Kolose, tetapi juga apa yang Tuhan inginkan bagi semua orang Kristen, termasuk kita hari ini. Sementara kita memeriksa doa Paulus ini, mari kita lakukan dengan mengingat hal ini. Ini juga yang diinginkan Allah dari kita. Tuhan menginginkan kita menjadi yang pertama, diisi dengan pengetahuan kehendak-Nya dalam segala kebijaksanaan dan pengertian kerohanian ayat 9. Perhatikan beberapa kata kunci. Yang pertama, diisi, bukan hanya dalam ukuran kecil, tetapi kenyang, dengan takaran penuh melimpah. Bukanlah keinginan Tuhan bahwa kita mencoba untuk diisi dengan sesedikit mungkin. Yang kedua, pengetahuan akan kehendak-Nya. Inilah yang Tuhan ingin kita penuhi. Kata Yunani untuk pengetahuan dalam perikop ini adalah epignosis.
pengetahuan yang merupakan hasil dari pengalaman praktis dan pribadi, yaitu bukan hanya pengetahuan akademis atau intelektual. Dengan demikian, pengetahuan kita tentang kehendak Tuhan menjadi sesuatu yang kita peroleh melalui praktek dan penerapan dalam hidup kita. Yang ketiga, semua kebijaksanaan dan pemahaman kerohanian untuk memiliki pengetahuan tentang kehendak Tuhan dalam semua kebijaksanaan membutuhkan doa, sebagaimana tercatat di dalam Yakobus 1 ayat 5. Untuk memiliki pengetahuan tentang kehendak Tuhan dengan pengertian kerohanian membutuhkan membaca firman Tuhan. Efesus 3 ayat 3-5. Oleh karena itu, doa dan pendalaman Alkitab adalah elemen penting bagi orang percaya. Mengapa diisi dengan pengetahuan tersebut sangat penting? Karena umat Allah selalu dihancurkan oleh kurangnya pengetahuan. Bisa juga kita baca di dalam Hosea 4 ayat 6. Sangat penting untuk pembaruan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kolose 3 ayat 8-10. Apakah doa ini dijawab dalam hidup kita? Apakah kita melakukan sesuatu untuk memastikan itu? Selanjutnya, perhatikan dari doa Paulus bahwa jelaslah keinginan Allah agar kita, hal yang kedua, selalu berjalan sesuai dengan panggilan dengan Tuhan, sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Ayat 10-14. Ini tujuannya diisi dengan pengetahuan kehendak Tuhan, untuk berperilaku dengan cara yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Efesus 4 ayat 1. Tuhan yang kita layani dan panggilan yang telah kita terima tentu saja adalah panggilan yang layak. Perilaku kita harus menjadi kesaksian untuk menghormati Kristus, bukan mempermalukan Dia. Untuk berperilaku dengan cara yang sepenuhnya menyenangkan. Ada perilaku yang tidak menyenangkan Kristus. Lukas 6 ayat 46. Tetapi perilaku yang datang dari orang yang pertama-tama diisi dengan pengetahuan tentang kehendak Tuhan lebih seperti untuk menyenangkannya sepenuhnya. Perilaku sesuai dengan panggilan Tuhan sepenuhnya menyenangkan Dia adalah kita menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik. Ayat 10. Bukan hanya satu perbuatan, tetapi dikatakan setiap pekerjaan baik menurut Titus 2 ayat 14. Kemudian Titus 3 ayat 1. Untuk pekerjaan baik ini kita telah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10. Mengapa? Agar Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Perbuatan baik macam apa yang kita hasilkan? Apakah kita berbuah? Yang ketiga, meningkatkan pengenalan akan Allah. Ayat 10. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, bukan hanya kehendaknya. Yeremia 9 ayat 23-24. Bagaimana seseorang bisa benar-benar mengenal Tuhan? Yang pertama, melalui karya penciptaan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 1. Lalu berikutnya melalui wahyu yang diilhami, misalnya pemazmur bisa menulis mazmur dan para nabi dapat menulis kitab suci. Lalu yang ketiga yang berikutnya, tetapi khususnya mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 9. Karena ini adalah wahyu ataupun firman yang menjadi manusia. Di dalam diri Yesus Kristus kita mengenal Allah sepenuhnya, dan Yesus juga adalah manusia sejatinya, sehingga kita dapat mengenal kehendak Tuhan melalui pribadi yang sangat khusus, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita setiap hari bertambah dalam pengetahuan tentang Allah? Yang keempat, dikuatkan dengan segala kekuatan menurut kekuasaannya yang mulia. Ayat 11. Adalah keinginan Tuhan agar kita kuat dalam hidup kita bagi Dia. Ada kuasa yang mulia yang tersedia bagi orang Kristen yang sering ditulis oleh Paulus. Dia mengalaminya dalam kehidupannya pribadi. Dia ingin orang lain juga mengetahuinya. Dia mengidentifikasikannya dengan pekerjaan roh di dalam batin manusia. Dia menggambarkan kebesarannya di Efesus 3 ayat 20. Aku percaya bahwa Engkau, ya Allah,
mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kami minta atau pikirkan. Sebab kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Apa tujuan dari kekuatan seperti itu? Perhatikan teks yang kita baca. Untuk semua kesabaran, yakni semua buah yang seharusnya dihasilkan oleh Roh Kudus. Yaitu, bahkan ketika kita mengalami pencobaan dalam hidup ini, kita dapat melakukannya dengan ketekunan yang penuh sukacita. Apakah kita mengalami kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka yang melakukan kehendak-Nya? Yang kelima, terima kasih kepada Bapa, ayat 12-14. Orang Kristen harus selalu memiliki sikap bersyukur. Dalam teks kita, Paulus menyebutkan beberapa alasan untuk bersyukur. Allah telah membuat kita memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari warisan orang-orang kudus di dalam terang, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus pertama ayat 3-5. Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tuhan telah memasukkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang terkasih. Lalu di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darah-Nya. Di dalam Dia kita memiliki pengampunan dosa. Apakah kita pernah mengucap syukur kepada Bapa atas berkat-berkat-Nya yang luar biasa ini? Sebagai kesimpulan, begitulah doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Apa yang bisa kita pelajari darinya? Apa yang Tuhan inginkan dari kita juga? Perilaku macam apa yang diperlukan untuk sepenuhnya menyenangkan Tuhan? Semoga doa Paulus ini menjadi satu kehendak dengan kita, bahwa kita meminta diri kita sendiri, bahwa kita meminta teman-teman kita. Memang yang kita inginkan adalah kita semua dapat menjalankan kehendak Tuhan. Kiranya doa Paulus bagi jemaat di Kolose itu boleh menjadi doa saya dan saudara, sehingga kita dapat mendoakan siapa saja yang kita kenal dan siapa saja yang ingin kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita selalu. Shalom.